Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hazik dengan NIM 2205020087. Materi pelayanan publik dengan mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara dengan dosen Pak Agus Hendaryadi SOS MSI. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah, di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lembaga sementara Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa kepuasan dan keberhasilan setiap pelayanan mendapatkan produk baik berupa barang dan jasa. Seterusnya, fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk mempercepat proses pelaksanaan kerja sehingga tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas untuk barang dan jasa. Yang ketiga, kepuasan tanpa hambatan. Dan yang terakhir, untuk kesederhanaan, kepastian pelanggan atau konsumen. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama tuh yang bersifat primer. Primer adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna, klien atau konsumer. Mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan perizinan, dan pelayanan identitas produk penduduk. Yang B, yang bersifat sekunder. Sekunder maksudnya adalah segala bentuk penyediaan barang atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna atau klien konsumer tidak harus mempergunakan karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan, misalnya adanya pelayanan kesehatan. Seterusnya ada 5 karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis pelayanan tersebut, yaitu yang pertama, adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntunan perubahan yang diminta oleh pengguna. Yang kedua, posisi tawar pengguna. Klien semakin tinggi proses tawar pengguna atau klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna klien untuk meminta pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna atau klien. Yang keempat, locus control. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang menggunakan kontrol atas transaksi apabila pengguna, klien, atau penyelenggara pelayanan. Yang terakhir, sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyalahgunaan pelayanan yang lebih dominan. Tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga pelayanan publik. Terkait kualitas pelayanan publik menurut Pasalok sebagai berikut. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak. Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkah laku penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasian itu. Sepenuhnya berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik. Beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik. Maka prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain, yang pertama, prinsip
aksesibilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan, misalnya masalah tempat, jarak, dan prosedur pelayanan. Yang kedua, prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dalam kepastian dan kejelangan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. Yang ketiga, prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap orang jenis pelayanan proses pelayanan yang harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut didasarkan kejelasan, kesempatan, dan kemampuan sistem, prosedur, dan instrumen pelayanan. Yang keempat, prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir, prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat bertanggung jawab kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baik mungkin kepada masyarakat. Selanjutnya B, konsep pelayanan publik. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok, tentunya untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki kinerja, ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah umum, non pemerintah jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik. Maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Baik, yang terakhir tuh kendala pelayanan publik. Kendala pelayanan publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, kurangnya kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, sistem dan prosedur yang tidak memadai. Yang ketiga, perorganisasian yang belum selesai. Yang keempat, kemampuannya yang sangat tidak memadai. Dan yang terakhir, tidak tersedianya sarana memadai. Baik, segini aja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.